Halo semuanya, selamat datang kembali di Covlog Series, Perjalanan Mencari Arti Hidup. Di episode 3 ini, kita akan bicara tentang identitas baru, cara paling cepat untuk hidup bisa berubah. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan tujuan aku membuat video ini tentunya untuk menemani proses kita dalam berubah. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya ketika ingin mengganti kebiasaan buruk kita yang lama atau kebiasaan kita yang kurang produktif sebelumnya dengan kebiasaan yang jauh lebih positif, tapi kita kembali lagi ke kebiasaan kita yang sebelumnya. Ini tuh disebabkan karena kinerja otak kita itu selalu balik kepada apa yang kita percaya tentang diri kita. Sebagai contoh, ketika kita menyebutkan kita ini orangnya sebagai orang yang mageran, orangnya kurang disiplin, terus orangnya tuh gampang bosan, dan kita tuh sebagai pemikir bukan sebagai pelaku. Nah, sebelum aku lanjut, coba kita renungkan terlebih dahulu kalimat apa sih yang sering kita ucapkan kepada diri kita. Apakah itu kalimat yang baik atau justru merupakan kalimat negatif? Kita itu lebih sering fokus kepada kata ingin produktif, ingin disiplin, dan ingin konsisten. Sedangkan identitas selama ini yang kita bangun justru berkata sebaliknya. Aku orangnya nggak konsisten. Aku orangnya nggak disiplin. Aku orangnya lebih suka mageran. Nah, karena kebiasaan identitas yang selama ini kita bangun, justru di sini siapa yang menang? Tentu aja identitas tadi yang mengalahkan keinginan kita untuk berubah. Atau contohnya seperti ini. Ketika kita ingin berubah sebagai orang yang rajin membaca buku, kemudian kita membeli buku, kita buat daftar list untuk bacaan, kemudian kita cari rekomendasi buku yang baik untuk dibaca. Lalu setelah itu semua siap, kemudian identitas diri kita yang selama ini kita bangun justru berkata, aku orangnya nggak suka baca. Kan jadinya repot sendiri. Keinginan dan kepribadian yang kita bangun justru bertentangan. Seringnya terjadi seperti itu. Inilah alasan mengapa perubahan yang selalu ingin kita lakukan itu terjadi kegagalan. Karena kita memaksa menjadi pribadi yang bahkan diri kita sendiri itu tidak percayai. Kalau kalian merasa sesuai dengan apa yang kalian rasakan, boleh beritahu aku di kolom komentar. Atau boleh dengan cara kalian like video ini. Kalian tenang aja, ini ada kabar baik untuk kita semua, bahwa identitas itu bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Artinya apa? Itu bisa kita rubah. Dan berubahnya bukan hanya dari sekedar kata-kata yang kita ucapkan, melainkan dari perubahan-perubahan kecil yang akan kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kita bisa memulai dari apa yang kita inginkan. Seperti contoh, ketika teman-teman ingin mulai gemar membaca buku, mulailah membaca 2 halaman setiap harinya. Jangan dipaksakan menghabis 1 buku dalam sekali duduk. Kemudian di hari-hari berikutnya, kita tingkatkan yang dari 2 lembar menjadi 3 lembar, lanjut ke 5, 7, dan seterusnya. Sehingga secara perlahan, kepribadian kita bangun dari hal-hal yang kecil seperti itu akan menjadi kebiasaan yang baru di dalam diri kita. Atau teman-teman yang ingin membangun identitas sebagai orang yang suka olahraga, itu jangan langsung 1 jam penuh olahraga setiap hari. Mulailah dari 5 menit aja untuk memulai olahraganya. Kemudian secara perlahan teman-teman tingkatkan dari 5 menit ke 7 menit, lanjut 10 menit, dan lanjut ke tahap-tahap berikutnya. Sehingga tubuh teman-teman menjadi terbiasa, otak teman-teman tidak menganggapnya sebagai ancaman, sehingga kebiasaan-kebiasaan kecil tadi yang sudah teman-teman bangun bisa menjadi identitas baru teman-teman berikutnya. Atau buat kita semua yang telah terbiasa bangun kesiangan setiap hari, dan jika kita ingin berubah, marilah kita mulai dengan mencoba untuk bangun 10 menit lebih awal. Kita mulai pasang alarm hari ini yang biasanya kita bangun jam 8 pagi, kita mundurkan menjadi 7.50.
atau bisa ke langsung 7.30. Secara perlahan namun pasti, dengan kebiasaan bagus seperti ini, kita bangun dan kita buat tubuh kita terbiasa, sehingga ini akan menjadi identitas baru kita. Identitas dibangun dari effort kecil setiap hari, dari hal kecil, bukti kecil, sehingga akan menjadi identitas yang baru. Sesederhana itu, tapi tidak semua kita bisa melakukannya. Makanya, bila teman-teman sudah melihat video ini dan memang sudah memiliki keinginan untuk berubah, ayo sama-sama kita lakukan sampai series ini bisa kita selesaikan. Mungkin teman-teman bisa buat list atau sebuah keinginan, kebiasaan kecil apa yang ingin teman-teman rubah dalam minggu ini, sehingga nantinya akan menjadi identitas baru teman-teman. Tidak usah terlalu banyak, cukup 1 atau 2 saja terlebih dahulu. Boleh teman-teman tulis di komentar, atau hanya disimpan dan dipraktekkan. Nah, bagaimana jika nanti ketika kita ingin memulai konsisten membangun identitas baru, kita membaca buku setiap harinya, tetapi nanti dalam satu hari kita lupa untuk melakukan kebiasaan itu, apakah identitas baru tadi atau kebiasaan baru tadi itu menjadi percuma yang selama ini kita kerjakan? Tentunya tidak. Karena identitas itu tidak menuntut kita menjadi sempurna, akan tetapi menuntut kita untuk konsisten terus mengerjakannya. Walaupun tidak kita kerjakan satu hari, itu bukan berarti identitas tersebut telah hilang dari diri kita. Tapi untuk kebiasaan baik tadi, alangkah lebih baiknya tidak sengaja teman-teman lupakan, karena takutnya nanti justru kita akan kembali ke kebiasaan kita yang lama. Kayak kita sebagai orang yang tiap hari itu hobinya mandi. Ada satu hari kita itu tidak mandi karena hujan atau karena faktor cuaca yang begitu dingin. Terus apakah karena kita tidak mandi satu hari tadi kita menjadi orang yang jorok? Tentu aja enggak dong. Masa hanya gara-gara satu kali kita langsung berubah atau dicap menjadi orang yang jorok. Sama juga dengan kebiasaan. Bolong 1 kali, 2 kali itu merupakan hal yang manusiawi. Toh kita ini juga sebagai manusia yang biasa, terkadang banyak kesalahan atau kehilafan yang sering kita lakukan. Yang penting bila nanti kita telah sadar, kita kembali lagi ke jalan identitas yang sedang kita bangun. Kalau saya sendiri boleh jujur, justru saya sendiri itu sering ketika ingin berubah, terus kemudian di tengah jalan ingin rasa menyerah, dan pada akhirnya kebiasaan baru yang ingin saya lakukan tadi justru nggak jadi. Kalau teman-teman juga pernah merasakan yang seperti itu, kasih emoji di kolom komentar. Ini aku ada sedikit latihan untuk teman-teman dan juga untuk aku. Teman bisa mempraktekannya sambil menonton, jadi di bawah santai aja. Teman-teman lakukan. Yang pertama, tutup mata kalian. Sudah. Kemudian kita tanya kepada diri kita. Kita tuh percaya diri kita tuh orang yang kayak gimana sih? Sudah? Oke, buka matanya. Sekarang teman-teman boleh pilih 1 identitas baru yang ingin teman-teman buat. Sudah? Ketiga, mulai besok identitas yang teman-teman sudah pilih tadi, teman-teman buktikan bahwa itu benar-benar ingin kalian lakukan. Kawan buktikan apa yang bisa kawan lakukan di hari esok. 1 aja setiap harinya, kemudian nanti ditambah lagi 1 setiap hari. Yang penting teman-teman konsisten yang ingin teman-teman lakukan. Oke, itu dia episode kita kali ini. Aku harap kita semua menjadi lebih sadar bahwa kebiasaan kecil itu merupakan hal yang penting dalam membangun identitas kita yang baru. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan menemani aku dalam menyelesaikan ini series perjalanan mencari arti hidup. Semoga buat kita semua yang menonton ini itu bisa menjadi apa yang kita mau, bukan lagi menjadi apa yang dipikirkan orang. Sehat-sehat semuanya, jaga diri baik-baik, sampai berepisode
Sampai bertemu di episode aku yang selanjutnya. Aku Nasrul, pamit dulu, sampai jumpa. Dadah!